itu gue inget banget tuh nyokap kan lagi apa? Gue nggak bisa nih. Kenapa? Enggak serius. Kita kasih solusi. Rahmat Al-Fatih. Weh, Bapak Deriansyah, Masya Allah, guru, Shifu, Master. Enggak. Tapi makasih banyak loh. Apa? Udah mau datang di hari ini. Lah kok gua? Kembali. Lu. Ini bela-belain jauh-jauh datang dari Pekanbaru. Benar banget. Dia mau nerima tawaran dari gue gitu kan. Iya. Dia pengen berbagi lah. Kok bisa-bisanya lo tuh 18.000. Anda siapa ya? Wah. Tuh, lihat deh. Belum tahu. Rahmat Al-Fatih. Masa sih ada yang gak kenal gue di sini? Banyak. Bener gak sih? Katanya podcast ini bisa ngasih solusi ke orang-orang. Bener gak sih? Wih. Tapi coba dong. Coba lu dong. Iya, oke. Selalu ada depan katanya ya. Katanya. Oke. Katanya podcaster yang ada di Kasih Solusi itu adalah podcaster nomor 1 di Indonesia. Bener gak sih? Kalau guru emang gitu ya. Shifu. Tapi tetap kayak tone-nya enak gue deh. Oke, gini, Mat. Banyak yang bilang bahwa lo ini siapa? Iya. Muncul konten kreator. Kok Ustadz bukan? Bukan. Kok ngebantuin orang hijrah? Iya, jadi oke. Anda Gua tuh jujur. Ustadz bukan? Bukan, gue bukan Ustadz. Oke, gue bingung. Gue mau klarifikasi, ini bukan podcast klarifikasi. Yang ini pakaiannya Masya Allah gitu ya. Biasanya klarifikasi kan harus pakai tank top gitu. Jadi gue bingung. Ya udah, gue nggak perlu klarifikasi. Ini. Judulnya Let's Open Up. Itu kan podcast lo begitu kan? Nah, tadinya kan bantuin orang hijrah. Lu tuh siapa bantuin orang hijrah? Enggak, awalnya maksud gue gini loh. Ntar ditegur loh sama Ustadz. Itu FYI itu gue ganti. Karena gue udah ditegur sama Ustadz. Gue udah puas lo itu. Enggak, lu Iya, tuh Mas. rame. Lu tuh rame. Kemarin lu tuh influencer. Lu tuh konten kreator muslim. Ngaji. Iya. Hijrah. Iya benar. Tadinya mungkin bukan Ustadz. Tiba-tiba lu ngaji. Bukan Ustadz. Nah, gue bukan Ustadz. akhirnya lu bikin konten malah bermudah-mudah makan gelato sambil berdiri sama Kevin Abu Sofyan. Lah, emang makan berdiri haram? Enggak kan ya kita udah. Jadi boleh makan berdiri? Boleh lah. Halal? Iya makan. Emang dalil. Nah ini nih harus. Waduh, ntar gua kualat lagi ngajarin guru lagi. Aduh, ya kita nggak ngomong halal dan haram itu. Ini benar-benar adabnya mungkin kurang baik. Ya. Gue jadi pengen datang ke Kasih Solusi ini, pengen benar-benar nyari solusi, Pak. Kenapa? Karena gue bingung sekarang. Justru bentar ya. Justru orang yang gue datengin ke sini itu bantuin gue untuk kasih solusi kepada teman-teman audiens yang salah jalan. Dan gak pernah kan ada yang datang ke sini nyari solusi. Gue tanya, ada gak yang datang ke sini nyari solusi? Lah, lo bikin podcast, lo bikin media platform, lo bikin apalagi marketplace content creator yang katanya udah berhasil, Masya Allah, yang bikin para content creator dan freelancer dapat maisha. Nah, Masya Allah tuh, lo bikin kayak gitu. Gue datang jauh-jauh nih dari daerah nih, ya kan? Pengen nyari solusi. Gini bro, namanya juga kasih solusi. Iya, terus Gue plus narasumber yang duduk di sini gue hadirkan untuk kasih solusi kepada penonton. Kalau lu minta solusi, lu juga minta solusi. Bubarin aja nih, gue ngomong sendiri satu arah. Nah makanya gue datengin lo. Lu kan katanya bisa membawa solusi. Katanya lu bisa bantuin orang-orang yang hijrah jadi lebih baik. Bener gak sih? Iya kan? Iya, jadi kan gini. Sebenarnya gimana? Gue potong lah. Biasanya kan lu doang yang motong-motong orang. Iya, gimana? Sebenarnya kan gue datang di sini, gue jauh-jauh dari daerah Pak, gitu ya. Dari Pekanbaru, gue belum pernah lihat tuh kaca yang bisa di gitu ya. Kayak MacGyver lagi. Coba lihat. Ya, lu bisa. Coba lihat. Dia kaget guys. Lu bisa gak? Bentar gini, Pemprov Riau harus bikin yang kayak gini menurut gue nih. Coba lihat dulu. Tapi tahu ini Jakarta tahu ya? Tahu Jakarta. Dan Jakarta, gedungnya tinggi-tinggi banget ya. Gedung-gedung tinggi tahu ya? Oh iya, ada yang sampai berapa lantai gitu ya. Aduh, norak banget sih gue. Gue udah lama di Jakarta, bro. Nah, ntar gue bongkar aib di komen sama netizen lo tuh. Coba dong, tolong dong. Ya kalau udah gak kelihatan juga sih. Dan enggak usah satu ini aja, satu layar aja. Satu ini aja. Ya mungkin ini gak kelihatan, tapi mungkin Rahmat akan terkesima melihat studio Kasih Solusi yang biiznillah, Masya Allah tabarakallah, untuk penutup kacanya itu bukan lagi pakai horden apa segala macam. Yang tentunya bisa begini, Mat.
Bentar. Tuh. Widih, udah orang lagi gue widih. Masya Allah, keren. Jadi udah nggak zaman pakai horden, karena repot ya. Pakai horden tuh maksudnya kan kayak lu harus cuci hordennya. Oh bener, lo pedagang-pedagang horden harus ini ya, gulung tikar semuanya ya? Nggak usah macam-macam loh. Nggak usah macam-macam. Gitu. Coba bilang, bener nggak sih gimana? Katanya dikasih solusi itu nggak perlu horden gitu ya, nggak perlu horden. Katanya Kaca kasih solusi itu keren banget, bener nggak sih? Nora, kira udah jadi CEO tapi aduh ya lah. Masya Allah. Ini Jakarta. Enggak, sebelumnya makasih ya. Gue ternyata berterima kasih banyak lo sudah menggunakan kesempatan gue untuk hadir yang jauh-jauh di sini untuk mengendorsekan kaca dinding lo yang nggak mungkin cicak-cicak di luar ataupun yang bersihin itu ngelihat ke dalam bermanfaat banget. Tapi keren. Ya itu semuanya gue juga mau ngucapin makasih buat Sonte. Oh Sonte. Oh lo nggak ngomong Sonte? Sonte apaan? Ini brandnya. Oh brandnya. Sonte ini ada di rumahnya Surya Insomnia. Oh gue ada lihat juga lagi di rumah Arif Muhammad bukan? Kamar atau rumahnya Arif Muhammad. Dan sekarang Sonte juga hadir membantu ruangan podcast Kisani. Wow. Ya, ruangan podcast yang biasanya terpapar sinar matahari untuk mengganggu visual, cahaya dan lain sebagainya. Bener. Ternyata alhamdulillah karena semenjak gua pakai pelindung kaca film dari Sonte. Yoi, begitu gua pencet set kebuka, begitu udah menutup, tek gue pencet lagi. Set. Nah. Wow, Masya Allah. Sonte. Masya Allah, keren banget Sonte, bener. Ya udah tutup, habis. Udah, makasih Mate. Udah, makasih banyak. Gak apa sih, gue udah biasa diginiin gitu, Masya Allah. Datang ke sini buat gimmick, endorse. Berarti udah dari kasih solusi gue nggak akan ke podcast manapun gitu. Enggak. Gini nih. Oke, kita serius ya. Tadi bercanda mulai ya. Oke, Rahmat Al-Fatih. Iya benar. Podcast bener nggak sih? Lihat dong bau-baunya dong. Lihat dong. Jadi di thumbnailsnya ini Rahmat bikin konten menarik ya. Banyak yang gue suka dari konten-kontennya Rahmat karena memang ternyata mengupas fakta-fakta yang memang mungkin dirasa-rasa jadi mitos atau mungkin yang dirasa-rasa bukan fakta tapi ternyata fakta. Ternyata gimana sih? Iya kan tadinya kan bukan fakta disangkanya, tapi ternyata fakta. Bener. Lewat bener gak sih? Iya. Iya kan? Iya bener. Katanya orang Pekanbaru ini nomor 1 konten podcastnya. Bener gak sih? Alhamdulillah. Gitu kan? Iya bener. Nah, ternyata rame banget. Nah, makanya banyak yang pertanyaan nih dari muncul teman-teman semua. Bang, kira-kira Rahmat Al-Fatih ini siapa? Ustadz bukan sih, kok bisa-bisanya bantuin orang hijrah. Iya. Ya udah gue klarifikasi deh. Terus di bio lu sekarang tadinya kok diganti? Let's open up. Bukan lagi bantuin hijrah. Ya let's open up itu kan tagline gue. Jadi gini. Iya kemarin kok enggak ada mengandung bio yang baik ya? Iya. Untuk ya oke lanjut. Oke. Gue boleh ngomong? Iya boleh. Iya bener. Enggak, kemarin gue dukung kan. Lo yang pada komen Darius gak motong orang terus gue yang belain dia jawab. Enggak, emang bener lo bener. Udah bener gue. Pindah pihak gue bener. Gimana? Gini bener Pak. Jadi kemarin itu brother, emang gue bikinnya kayak itu. Makanya bantuin orang-orang bukan bantuin orang ya. Bantuin hijrah lo lebih asik. Oh berarti orang-orang Jangan ke sana. Maksud gue tuh gini, lo kalau mau hijrah ya udah hijrah. Terus lo mau bangun personal branding ya udah. Lo mau jadi apa ini mau nyetail, mau asik. Terus lo mau cari cuan kayak dari Riansa yang dimana ada cuan di situ ada di Riansa, nggak masalah. Ya udah maksudnya hijrah lo tuh bisa tetap asik gitu. Terus kenapa lo ngomong gitu terus kata Ustadz apa? Lo justru ini pelajaran buat kita semua bahwa ternyata gini guys, pelajaran yang dapat diambil dan dipetik adalah kami konten kreator atau influencer juga ternyata banyak ditegur Ustadz. Bener banget. Satu itu alhamdulillah ya pokoknya kami ini gue lo Kevin yang memang berkonten di sosial media. Kevin. Oh Kevin Ustadz Pak. Oh bukan. Oh sorry bukan. SPDI kan, SPD gitu. Agama Islam. Iya betul. Ya mungkin ya. Tapi ya. Tapi nggak tahu manhajnya. Nah jadi gini. Lanjut. Ya jadi gini. Banyak lah maksudnya kami ini juga ternyata ustadz banyak yang sayang sama kami. Iya benar. Jadi teman-teman perlu diketahui bahwa gue Rahmat dan konten kreator muslim yang lainnya juga bukan berarti kami tidak diperhatikan oleh ustadz. Bener lah. Satu itu dan kedua adalah kami selalu salah dan kami juga pasti punya banyak dosa sehingga dengan adanya kami bermunculan di sosial media itu adalah tentunya banyak arahan dan masukan dari ustadz. Dan kita butuh.
Iya. Dan kita butuh banget. Nah makanya untuk kali ini memang yang lagi disoroti adalah Rahmat. Iya, alhamdulillah mungkin itu sebagai bentuk apa ya, rasa sayang mereka. Sama gue juga kemarin rame kok. Lu kan sering juga cerita sama gue, oh yang kayak ini Ustadz ngingetin, terus lu hapus, terus ada Ustadz suruh take down, lu nggak take down gitu ya? Oh nggak masuk. Yang mana? Ya udah deh. Nah jadi masalahnya di gue tuh apa ya? Gue mungkin salah di diksi, mungkin di frasa. Oke gini, saatnya Rahmat klarifikasi. Kemarin kan lo sempat rame. Enggak benar. Enggak berubah ntar tuh. Enggak berubah ntar tuh. Klarifikasi akhirnya gue. Iya enggak apa-apa. Gue pengen tahu dulu. Oke, ya. Kenapa sih kemarin sempat rame banget lo sama sebenarnya di sini Kevin nih? Iya, sebenarnya kan gara-gara Kevin ya. Bukan gara-gara Kevin sih. Anda lempar ya? Enggak, sebenarnya konten itu sorry Vin. Kontennya mana? Jadi Dan boleh dulu, Bro. Coba lihat. Coba dulu. Lihat kontennya, kita tonton bareng-bareng ya teman-teman ya. Saatnya nih Rahmat Al-Fatih Podcast. Oke, coba kita lihat. Coba. Kontennya mana sih yang ini kan? Ya Allah, mana yang coba lihat thumbnailnya, mana thumbnailnya? Nah tuh. Enggak, close dulu. Gue mau lihat thumbnailnya dulu. Coba close dulu. Covernya apa sih? Covernya gini nih. Nah, coba. Nah ini. Kita mau klarifikasi. Maksudnya di sini bentar, klarifikasi kan mungkin yang teman-teman Instagram ya, itu kan tahu Kevin dan gue tuh sering apa ya, kita berseteru gitu. Maksudnya iya, kita tahu lah semua orang nggak setuju sama pendapat Kevin. Gimana ngomongnya? Banyak yang nggak setuju nih. Setiap orang kan boleh aja dong, sah aja nggak setuju sama pendapat seseorang. Gue tuh yang sering nongol terus tuh di komen Kevin. Ketika Kevin, gue rasa ya gimana ya, pendapatnya berseberangan. Yang mana lu komen Kevin yang lu gak setuju yang mana? Rata-rata sih semua gitu. Iya karena memang dia diragukan juga sih. Enggak ngaco, enggak benar. Kevin teman gue. Akhirnya kita tuh udah terkenal banget dengan gimmick berantem, terus yang saling serang, saling debat segala macam, tapi sebenarnya kita as a friend gitu, dan kita cuma buat konten demi konten doang gitu. Oh jadi dalil demi kontennya, bercandanya Pak, jangan diplesetkan tolong Bapak Deriansyah, udah ribet. Oh jadi harus berapa ustadz lagi yang saya temui di Jakarta ini ya, gue besok udah mau balik. Oh jadi Anda ke Jakarta untuk menemui dan silaturahmi kepada kepada ustadz. Lu adab dong sama ustadz yang negor lu samperin, bilang Ustadz Afwan, Anda merasa bersalah, Anda berkonten bablas, Anda khilaf, Anda terlampau jauh, Anda akui Anda banyak dosa. Itu benar, gue setuju. Iya, maksudnya bilang ya minta maaf baik-baik. Maksudnya kan dengan Ustadz sayang sama lo, Mat. Iya benar Pak. Oke, konten ini kenapa berisinya? Akhirnya klik ya. Ternyata di sini lagi nge-review. Jadi ini kita mau klarifikasi bahwa kita tuh sebenarnya nggak berantem, dan ini as a friend, tuh gimmick tuh nggak nyata gitu. Klarifikasi. Jadi kita pengen didamaikan oleh Gelato. Intinya ini konten endorsement. Lah tapi kok netizen pada coba klik dulu. Sebelum nonton videonya kita baca-bacaan komen dari netizen dulu ya. Coba klik. Coba klik. Komen dulu. Di mute. Oke, baca komen deh. Baca. Nah, nih. Coba Bang. Mana ya? Makan nasi Padang sambil berdiri. Oke, satu. Bola lagi. Nah, itu. Bola lagi. Nih. Bola lagi mana nih? Tuh, makan berdiri. Enggak, bola lagi. Cari komen-komennya. Bawa lagi terus. Gimana hukumnya makan berdiri? Tuh, gimana hukumnya makan berdiri ya? Iya. Oke, bawa lagi. Dahulukan perintah Bang, larangan makan minum berdiri itu perintah langsung dari Nabi. Kata Ustadz Khalid, dahulukan hadis yang berupa perintah. Tapi kalau antum punya hujah makan dan minum sambil berdiri, tafadhol. Tapi alangkah baiknya dahulukan yang utama. Kenapa? Karena antum public figure yang bakal dicontoh orang lain. Bawa lagi. Coba bawa lagi. Gue terima tuh. Iya, oke. Lagi. Tuh, Anda yang sopan ya. Enggak. Bawa lagi, harus banget ya. Bawa lagi. Oke, terus lagi. Bawa banyak lagi. Banyak Lu gak kelar 2 hari. Tuh. Lu scroll komennya gak kelar. Jangan makan sambil berdiri. Duduk Bang. Lungguh Bang. Lungguh apaan? Nggak tahu sih. Bawa lagi. Oke, terus bawa lagi coba. Gue cuma komen gue itu doang, bener. Duduk Bang makannya. Bawa lagi coba. Tuh. Oh jadi gitu. Baru tahu makan es krim boleh sambil berdiri. Bawa lagi coba. Yang komen-komen baik banget tuh. Nah itu tuh kirain boleh minum air zam-zam doang ambil berdiri gitu. Ada juga yang ngomong kayak gitu. Boleh juga minum air zam-zam sambil berdiri. Jangan berdiri dong Om. Bawa lagi. Kenapa sih lu kok pada asik makan sambil berdiri? Ntar coba bawa lagi ya. Santuy banget makan sambil berdiri Bang. Tuh. Bawa lagi. Wow. Tuh bawa lagi. Jangan makan sambil berdiri Bang.
Afwan, makannya enak sambil duduk Ustadz. Bener lo mau baca semua komennya nih? Enggak, maksudnya coba dulu. Ini kan rata-rata kan komen-komennya kan luar biasa nih. Iya bener. Adakah dalil tentang bolehnya Nah, makan sambil berdiri? Sambil duduk kok makannya. Tuh, boleh lagi. Dimarahin gue sama guru nih. Tuh, kenapa itu sambil berdiri? Makan sambil berdiri, bla 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 bla. Oke, satu lagi nih terakhir. Oke. Semua pada marah-marah loh sama lu, Bener, Mat. bener. Lu sih nyari kegaduhan, lu tuh influencer, lu tuh konten kreator, harus jadi contoh 18.000 orang yang ngikutin lu tuh, lu jangan merasa bahwa lu tuh adalah seorang berapa banyak orang-orang sesat nanti. Astagfirullah. Ya tapi Oke, bener sih. Coba ya. silakan klarifikasi, kita tonton videonya. Yuk, Oke. dari awal, Kita close, nonton close. dulu, iya. Kita nonton dulu ya. Klik, coba. Ya. Coba set. Sambil megang es krim kan berdua tuh. Udah. Nah, itu tagline yang Kevin ngikutin gua. Oh. Coba. Kita nggak bisa berdebat terus. Gitu. Makanya, nah, gue datang gini, gue datang pengen klarifikasi dan baik-baik nih. Oke, ini klarifikasi ya. Anda kasih semuanya ya. Klarifikasi antara Rahmat Al-Fatih. Oke. Bener gak sih dengan Bang Kevin kok bisa sih? Oh, belum cocok gue main sketsa. Klarifikasi permasalahan kita di sini. Nah, Vin, kita nggak bisa ini, Vin. Ya. Terus kayak gini kita harus selesaikan dengan cara yang dingin. Oke. Oke. Yang dingin itu adalah Gelato. ya ini dia gelato dengan rasa terbaik hazelnut. Wah, enak banget ya makan sambil berdiri gitu. Ya. Bermudah-mudah ya jatuhnya. Makasih banyak loh. Gue kira diselesain gitu. Gue kira ditolong gue di sini. Silakan pendapat lu ke semua orang, men. Jangan merasa paling benar. Nah, gue nggak ikut-ikutan. Enggak, rasanya. Kayaknya cukup masalah ini di Instagram. Gue sampai ke YouTube ntar ini. Aduh. Tadi Kevin bilang jangan merasa paling benar. Nyindir siapa? Terus Anda tambahkan. Iya, Anda iya. tambahkan. Apa? Jangan mau menang sendiri. Kevin tuh suka menang sendiri kalau lagi berantem sama gue, lagi debat sama gue Nah, pribadi. kalau Kevin pribadi tadi ya. bilangnya jangan merasa paling benar sendiri. Gue merasa paling benar di saat gue menyalahin Kevin, mungkin ini masalah pribadi mungkin. Oh, oke. Sekarang klarifikasi. Kenapa lo Oke. makan es krim sambil berdiri? Sebenarnya gini ya, sebenarnya itu konten. Gue sebenarnya bukan harus makan sih. Ya udah kita lagi pegang es krim, ya udah, maksudnya kita ngobrol script by script segala macam, gimmick segala macam, ya udah pegang aja dan untuk nunjuk unique sellingnya Gelato yang memang benar-benar keren banget, enak gitu kan. Ya udah. Tapi ya namanya manusia ya Pak, khilaf. Ya udah gue sambil makan berdua. Kan bisa direncanakan dari awal. Kan itu nggak itu nggak dadakan. terencana, benar-benar nggak terencana. Masa tiba-tiba Bener, langsung. bener. Kan Yang lu udah, pada dikasih es krim masing-masing. iya karena untuk langsung ada Fruta Gelato di situ, ya udah kita bikin ini yuk, bikin apa? Terus ya udah ya karena masing-masing udah Coba lanjut klik lagi. aja tuh bikin konten. Coba klik lagi. Klik lagi. Lihat. Oke, di mute. Pause. Bisa nggak di pause itu? Pause. Itu ada bangku kan? Ada di belakang, persis di belakang gue bangkunya gitu. Kenapa nggak dipakai duduk? Karena itu kita pengen angle-nya ngambil es krim gelatonya. Jadi harus Kan berdiri. bisa agak ke bawah gini. Sebenarnya itu masalahnya Bapak Deriansa yang memperpanjang. Terima kasih banyak. Gue kesini pengen ngebahas 18.000 followers, ya kan, secara organik melalui belajar personal branding dengan Bapak branding nasional. Oh, Anda belajar di mana? Bapak Deriansa. Ya udah, kita bahas itu aja kalau gitu. Nah, maksud gue tuh kenapa jadi di bio itu dulunya ya. Ini kan Lost Open Up gue ganti nih karena masalah-masalah itu. Dulunya kan bantuin hijrah lo jadi asik, maksudnya. Bantuin hijrah lo jadi lebih asik. Jadi lebih asik. Iya maksudnya kayak tadi seperti gue ngomongin di awal kan. Jadi lo bisa hijrah tapi tetap asik. Lo mau nongkrong, mau apa segala macam, mau nyetel, yang penting lo bener lo. Ngaji gaya kan gak masalah dan lain-lain lah ya. Maksudnya lo mau cari cuan yang halal apa segala macam, yang penting nggak melanggar batasan syariat. Oke. Jadi kenapa gue bikin itu dan gue mau ganti sekarang. Gue mau Gantinya di apa? yaudah, gue akan tetap di personal branding ini, maksudnya di apa ya, podcast monolog ini mungkin, atau sebagai content creator yang ngebahas isu-isu ataupun stigma miring. Tapi ya udah, gue tahu porsinya lah. Sebelum lo ngasih tahu Oke. gimana caranya kok lo bisa dapetin 18.000 followers hanya dalam waktu sekian, Iya. rumusnya apa? Dan lo belajar dari mana? Menjadi konten kreator muslim yang memang ternyata cepet banget pergerakannya, lo growthnya ngebut banget kan? Iya, alhamdulillah. 18.000 followers berapa lama tuh? Berapa tahun ya? Ya tahun lah, oke lah. Iya, Berapa? maksudnya berapa ya? Iya, lo bangun Instagram dari tahun berapa? Gue bangun Instagram kan udah lama ya. Gue salah satu yang main Instagram dari 2013. Cuman kan beda postingan ya. Nah sekarang as a content creator gue mulai itu di benar-benar di 2020. Pokoknya lu keluar gue belajar gitu. Oh, berarti 18.000 followers 2 tahun.
Iya, 2020 iya juga sih. kan? 2021 sih gue ngonten ya podcast molok. Kalau dulu kan gue podcast bareng Ustadz tuh. Yang bener tuh ya kan, yang setiap dalil apa segala macam Ustadz yang ngomong, gue cuma bridging doang gitu kan, gue cuma menjadi host, as a host. Sekarang kenapa lo nggak mau bantuin Ustadz lagi buat nge-host? Malah lo bikin sendiri, bahkan lo ngeluarin dalil di situ. Nah itu gue bener-bener ini sih, bener-bener gue jujur nih, gue serius, gue khilaf sih kemarin sempat ini ya. Maksudnya gue ngomong kemarin ada sebuah konten gue sampai membunyikan sebuah zikir ya, masya Allah ya. Maksudnya zikir yang mana? Di saat lewat tempat angker atau tempat sepi. Gue udah mikir ini sebenarnya gue nggak pantas sih ngomong dalil. Tapi di saat itu gue yang ngerasa dengan segala keterbatasan dan kekurangan gue, dan sebagai manusia yang khilaf dan doif banget ya, gue ngerasa di situ ya itu apa ya, sebagai punchline-nya, maksudnya punchline gini, itu memperjelas. Ya udah, gue bahas stigma yang lo kalau lewat tempat angker tuh kan masih ada tuh banyak banget stigma miring yang lo kalau lewat tempat angker klakson 3 kali, 10 kali gitu ya. Yang kalau lo klakson 3 kali tapi yang harusnya lo klakson 3 kali lo klakson 5 kali, yang duanya enggak kembalian gitu, enggak dapat kembaliannya. Enggak lucu. Maksudnya gimana ya? Nah, gitu maksudnya stigma miring itu yang gue coba bahas gitu untuk memberi apa ya, mengedukasi teman-teman di sini bahwa karena bener Bu, dari komen ya, gue lompat dikit, komennya banyak banget yang masih ngelakukan hal itu. Kalau orang nyebut, itu kan di pedalaman tuh, itu kan orang-orang tua zaman dahulu tuh, sebagian orang-orang yang masih berkepercayaan seperti itu, ngapain lu bahas ini itu? Banyak komennya, oh iya ternyata gue bertemu, makasih ya, maksudnya ya alhamdulillah. Dan gue ngerasa untuk mengedukasi itu ya kan, jangan nggak ada tuh di ngomong dalil lagi gak enak. Kenapa? Gak ada kan? Iya. Sekarang kita ngaji nih, kita ngebelajar sama ustaz kita ya, hafizakumullah, semoga Allah lindungi lah gitu. Kita belajar bahwa nggak ada tuh yang namanya klakson dalam Al-Quran kan nggak ada. Iya. Zaman Nabi unta kan nggak ada klakson ya. Apa masa harus teriak untanya kan enggak juga. Iya, nah berarti ini nggak ada nih di dalam agama Islam. Gue pengen mengedukasi dengan yang sekarang nih Gen Z, millennials harus tahu tuh. Tapi kan lo bukan ustadz, Mat. Iya, gue tergelincirnya di situ ya. Maksudnya Oke. Gue harus kasih tahu ini. Ya udah, gue jangan sebutin dalil dong gitu. Iya, lu berkonten aja kayak gue. Batas gue sampai berzikir dong gitu. Ya pokoknya intinya kan, gue juga sebenarnya bukan porsi gue untuk ngejelasin ini, tapi mungkin ya bisa jadi gue salah. Mungkin ada ustadz yang nonton juga tegur gue. Yang intinya adalah kalaupun misalkan lo bahas tentang klakson 3 kali ketika ngelewatin tempat angker, dicek dulu kira-kira ada nggak dalilnya. Karena sebagaimana kalau ada urusan agama, artinya berdasarkan dalil. Bener banget. Tapi kalau urusan dunia, bisa ambil baiknya buang buruknya. Karena dunia pada dasarnya boleh sampai ada dalil yang melarang. Kalau urusan agama sampai pada dasarnya terlarang sampai ada dalil yang membenarkan. Bener. Mungkin begitu kali batasannya. Jangan lo keluarin dalilnya, Mat. Bener. Dan kalau versi gue ya bisa jadi gue sebut salah gitu ya. Ya tadi maksudnya. Itu maksudnya. Oh iya. Ya, sampai akhirnya mungkin lo udah tegur Ustadz. Ya sebenarnya nanti kita bahas lebih dalam mengenai, ya udahlah, kita mungkin di sini Rahmat juga udah berterima kasih kepada teman-teman yang sudah mengingatkan. Dan yang kedua juga Rahmat tadi sudah mengakui bahwa dia khilaf, salah, dan sampai akhirnya dia juga udah minta maaf. Jadi udah klarifikasi, sampai akhirnya dia juga udah merubah personal brandingnya, jadinya let's open up. Let's open up. Karena gue buntu banget, gue harus bantu apa lagi kan? Gak mungkin kan gue bantu. Nangis gue ntar nangis. Ya oke ya, clear ya. Udah teman-teman, ini Rahmat nih sahabat gue, jadi tolong jangan. Gue murid lo Pak. Bener, Masya Allah. Enggak lah. Gue taklid banget nih, taklid gue. Kalau dunia boleh dong taklid. Boleh lo kan? Iya. Oke. Ilmu dunia. Ya tapi nanti kita bahas ya. Mengenai lo cara bangun kontennya sampai akhirnya kalau bisa dapetin 18.000 followers. Kayak apa nih? Lo belajarnya sama siapa? Gue izin minum dulu kali Bang. Ya minum. Nah gitu, bismillah, benar. Bau bakmi. Udah dicuci belum nih? Udah. Ngadep sana dong. Nah, lu belajar sama siapa dan gimana strategi lu kontennya, kok bisa dapetin ilmunya, kita bahas dari awal lagi. Oke, siap. Oke, makasih atas 30 menitnya waktu sudah berjalan yang memang ternyata mungkin gak tahu kosong atau enggak ya. Ngebahas apa sih? Mat, lu siapa, Mat? Oke, gue seorang content creator. Oke, dari awal lu tuh gimana sih ceritanya? Oh iya. Jadi sebenarnya gue tuh dulu memang di entertain. Oke. Semoga Allah lindungi gue, bukan bermaksud ria atau apa. Gue memang di entertain dan di music. Tahun berapa? Dari kecil bahkan. Gue dari kecil. Salah nggak ya? Lo di Pekanbaru kan?
Gue dari Pekanbaru. Dari kecil emang di Pekanbaru. Gue di Pekanbaru, lahir di sebuah kabupaten di Kabupaten Riau, itu Apa namanya? Kota Bengkalis. Dan di Bengkalis itu gue habiskan waktu gue untuk memang benar-benar jadi band. Di situ gue mulai kenal entertain tuh, gue ngeband dan segala macam tanpa ini ambil libro ya. Kalau kata Derry sih ambil libro itu. Dia emang gitu, setiap hal-hal yang berpensi ambil libro. Enggak tahu ya ibronya apa, gue juga enggak tahu tuh. Nggak tahu. Ya artinya jangan sampai kita kecemplung ke dunia Nah, maksiat itu itu, gua setuju. lagi. Itu maksudnya, biar Kan lu itu nyambung. maksiat, Iya bro. bener, maksiat. Ngeband gitu maksiat. Dan kita bener-bener, oh iya bener lu jago emang lu bener menggiring opini jago menang. Premis ya apa namanya tekniknya. Oke, lanjut. Oke. Nah jadi gue udah ini mau pulang ya. Enggak, WhatsApp dari tadi getar-getar Oh jam. bisa keluar WhatsApp bentar. Jam bisa keluar WhatsApp. Ini apaan? Bentar lu. Ini bukan ini kan apa namanya kalau jam smartwatch ya. Tapi bukan iPhone ya. Apa namanya Apple Watch. Bukan Enggak. Apple Watch. Garmin. Oh, enggak tahu deh. Apple Watch dong. Lu masa marketing 5 phone? Oh maksudnya bukan Apple. Nah jadi Harganya sama kok kayak. oh gue pakai ini yang apa Casio tapi yang ininya apa nya? Terlalu gue. Boleh lanjut lagi? Iya, Boleh lanjut. Nah jadi benar. Gue mulai dari ngeband segala macam gak jelas gitu ya. Dan itu dunia kan rocker ya, maksudnya ya kita produce musik dan segala macam ya, bukan maksudnya ngebanggain ya. Dan akhirnya selama gue sekolah SMA, akhirnya gue kuliah, gue berangkat ke Pekanbaru kan. Nah yang ada sebuah cerita tuh kalau gue SMA tuh, zaman SMA gue pernah ditanyain bokap gue tuh. Apa? Karena gue kebandelan ya ngeband apa segala macam tuh. Sampai yang mungkin gak sekolah, terus yang di hari sekolah gue cabut ke mana gitu untuk ngeband, sampai ketahuan bokap nanya gini, lu tuh mau ngeband apa mau sekolah? Oke. Ya, terus gue jawab mau ngeband. Waduh. Nah tapi di situ gue kalau gue ambil ibrohnya sekarang, di situ gue mendapatkan referensi dan kreativitas gue muncul ke sana. Jadi singkat cerita gue kuliah ke Pekanbaru, kota Pekanbaru ini gue lanjut lagi bikin band itu segala macam. Akhirnya you know lah, as entertain, as a musician gitu kan, yang kita pasti pengen ke Jakarta kalau kita yang di daerah gitu ya. Atau kalau lo kan pengen masuk label dan segala macam. Nah kita tuh pernah yang berangkat, gue pernah bareng teman-teman gue berangkat ke Jakarta. Makanya Jakarta dulu tuh ya kita datang jalan segala macam itu untuk yang cari label. Nah kita pengen produce musik, kita pengen apa segala macam, jadi artis lah gitu ya, ngeband dan segala macam tuh. Nah kita sampai pernah approach sampai Sony Music, itu boleh sebutin gak? Boleh. Tapi kan ini kan buat ambil pelajaran aja, bukan berarti lo promosiin itu kan. Benar ya. Di Sony Music itu, dan hampir di approach gitu. Dan bahkan nggak jadi tapi hampir diterima gitu ya. Maksudnya bagus lah apa segala macam dari manajemennya, dan ternyata enggak, padahal menurut kita di sana itu kita bagus gitu. Oke lah ya. Tapi ternyata nggak diambil di sana. Enggak. Ya alhamdulillah. Nah, itu lu jangan Lu malah membuka pintu kemaksiatan. Itu ternyata alhamdulillah ibrohnya, hikmahnya itu, iya kan? Enggak kebayang kan kalau gue sempat kita dijadiin apa ini sebuah artis atau band gitu. Iya. Berat banget kan sekarang untuk ninggalin itu gitu. Nah, lo tau nggak rahasia kenapa? Apa tuh? Gue lompat lagi. Jadi nyokap gue yang udah meninggal ya rahimahullah, pernah ngomong gini nih sebelum waktu-waktu dia meninggal tuh. Jadi ketika itu waktu gue yang berangkat tadi ke Jakarta bareng teman-teman, jadi dia doa tuh habis sholat tuh, dia doanya kayak gini, dia kasih tahu semoga band gue tuh gak keterima. Alhamdulillah nyokap lu doain Alhamdulillah gitu. Ya. Semoga keinginan anaknya yang pengen jadi artis dulu ya, maksudnya jadi band apa segala macam tuh nggak diterima, nggak Jadi musisi gitu kan? jadi musisi bener. Alhamdulillah bagus nyokap lo mendoain kayak gitu tuh. Masya Allah kan, Masya Allah. Dan gue dulu waktu dengar itu sebelum ngaji kan gue ketawa ya udah kan, alhamdulillah. Dan ternyata sekarang gue bersyukur banget Pak. Dan di situ salah satu kunci kekuatan doa orang tua kan. Oke. Nah Masya Allah, akhirnya begitu selesai, maksudnya kita nggak berhasil di situ, di Pekanbaru tetap lanjut ngeband dan segala macam. Akhirnya gue menemukan titik yang ini tadi, titik terendah di dalam hidup gue. Apa itu? Nah di titik itu gue ngerasa bener-bener apa ya, drop down. Gue ngerasa bener-bener dunia ini udah akhirnya bagi gue gitu, karena gue kehilangan bentar. Kenapa? Gue baru nyadar lagi, gue belum pakai tadi, bentar. Gak bisa banget gue kayak. Oh iya. Oh itu aloe vera ya? Aloe vera Pak. Iya gue juga pakai tuh. Jadi kayak itu buat meredam
Masa lu kulit pakai yang iritasi. Bener kan gue belum cuci muka. Oh, iya, lu belum ya. Cuci mukanya juga pakai sabun SBC Skin juga gue. Ya, bentar. Enggak gini kan. Kalau AC itu kan biasanya kulit kita terdehidrasi. Oke. Dehidrasi kalau enggak salah. Coba lihat. Nah, coba. Oh iya lu udah pakai lama juga ya. Udah habis Aloe tuh. Skin. Aloe Skin. Oh iya. Jadi kalau lu ingat kan Rahmat Al-Fatih dulu mukanya burik banget ya, nauzubillah gitu. Alhamdulillah gitu. Enggak burik. Terus Geradakan. oke lanjut lagi. Oke. Nah ini kan enak, ini baru enak. Nah, ini enak lembab nih. Sorry dari tadi lu terganggu banget nggak? Iya, Ngobrol gitu. Sana. Gak kebayang kalau lu punya co-host tapi muka nggak bikin semangat gitu ya. Iya. Nah makanya dengan seperti ini, lo ikhtiarnya pakai. SBC Skin dong. Oh. Aloe vera. Gitu. Iya. Aloe Sui itulah. Nah ini. Oh, oke. Aloe Skin. Oh, oke siap. Oke. Gak ribet lah kalau laki kok pakai skincare. Ntar tuh ada tuh di YouTube lu tuh komen tuh laki kok pakai skincare. Bener gak sih? Nah, Oh gitu. ya bener lah, ngapain skincare tuh buat sehat, bukan cuma buat glowing doang. Oke. Apalagi buat lo flexing pakai jet pribadi kemana-mana. Enggak. Akhirnya? Ya udah, enggak lama kemudian nyokap gue meninggal Oke. di Desember 2016. Dan benarnya ada cerita di situ pak. Gue lompat-lompat gitu. Nyokap gue meninggal. Ini sebelum lo ke Jakarta dan katanya lo mengadu nasib pengen ngelamar kerjaan di Jakarta. Kasus lanjut gitu. Oke. Enggak, bukan. Artinya nyokap lo meninggal itu. Iya. Sebelum lo ke Jakarta dan mau mengadu nasib untuk melamar pekerjaan di perusahaan Jakarta. Iya, tahun depan bukan perusahaan sih. Nanti lo ceritain ya. Iya, oke. Oke. Gue penasaran di situ sih sebenarnya. Kan lo pernah cerita tuh kemarin tuh, tapi belum lengkap kan? Bener. Mungkin saatnya di sini lo buka. Oke, pas nyokap lo meninggal. Oke, pas nyokap gue meninggal karena hemodialisa ya harus cuci darah 2 kali seminggu. Ginjalnya udah nggak berfungsi lagi, maksudnya nggak bisa ya itulah racun dan segala macam. 2 kali seminggu tuh harus cuci darah selama 5 tahun pak. Biasanya itu pasien hemodialisa itu ya kadarullah gitu. Jarang sih yang lama gitu, 2 tahun 3 tahun. Nyokap gue tuh termasuk yang lama. Dan begitu gue kelar kuliah, gue mau wisuda. Akhirnya pulang ke kota tuh Bengkalis. Gue pulang ke Bengkalis untuk merawat nyokap gue yang lagi sakit selama 2 bulan tuh di rumah sakit dan segala macam. Terus gue sempat bilang gini nih, ayo dong mak gitu ya, mak gue tuh insya Allah sembuh nih, bisa sembuh biar gue tuh cari kerja karena gue baru lulus kuliah gitu. Oke. Sembuh dong mak gitu, gue pengen cari kerja nih gitu. Ngomong ke nyokap bilangnya gue lo gitu. Sih lo? Enggak, maksudnya gue ngomong mak aku pengen mak tuh sembuh gitu ya biar cepat kayak gitu lah, dapat kerjaan. Tapi biar mama bisa menyaksikan bahwa aku kerja di Jakarta. Enggak terserah di mana, yang penting gue kerja kan. Tapi yang pada saat itu yang gue ngerti ternyata gue udah nyakitin banget mungkin perasaan dia. Kenapa? Yang harusnya kan ya poinnya gue minta dia sembuh, berharap dia sembuh biar kita bisa kumpul-kumpul lagi. Kalau gue kerja, gue bakal ninggalin dia lagi dong. Dan itu bikin dia kepikiran dong. Dan itu salah satu momen yang ya sampai sekarang gue nyesel banget ngomongin itu. Yang udah nggak bisa diputar lagi. Gak harusnya bisa. Lo jangan ngomong kayak gitu. Gak bisa. Nah itu kenapa gue ceritain itu, karena itu jadi alasan gue nggak pengen nyari kerja yang gimana gitu. Maksudnya lo pengen jadi, gue kan marketing ya, kuliah marketing dan segala macam. Gue punya visi dan segala macam lah, pengen kerjaan ini itu. Nah di satu sisi gue udah, gue nyesal banget ngucapin itu. Udah gue nggak pengen lagi tuh nyari kerjaan. Nah akhirnya di situ ya innalillah gitu kan. Ternyata penyakitnya udah nggak bener-bener ya Allah takdirkan di waktu itu udah parah banget. Jadi ada apa ya, paru-parunya itu karena hemodialis kan, apa cairan-cairan tubuh itu udah masuk ke dalam paru-paru dan harus dikeluarin. Lu bayangin, lu lihat nyokap lu disuntik dari punggungnya untuk ditarik cairannya disambung, dan bahkan katanya ada yang pernah sampai galon kecil lo, kebayang galon kecil lah, kayak merek mineral gitu, hampir setengahnya lo pernah. Apa cairannya? Iya, dan dokter bilang nyokap gua harus dilakukan tindakan seperti itu. Ya kan, dari Bengkalis nih harus bawa ke Pekanbaru. Udah kita bawa Pekanbaru segala macam. Sampai di Pekanbaru, ternyata sebelum tindakan itu ya apa? Gue nggak bisa nih. Kenapa? Enggak serius. Ya malam itu gue inget banget tuh, nyokap kan lagi
apa ya, udah lemas banget tuh. Terus gue sama abang gue yang jagain tuh di rumah sakit. Terus ada satu kondisi yang kita harus benar-benar apa ya, nyokap kan harus yang, lu tahu nggak sih kayak kita ngerawat bayi gitu lagi sakit, semuanya harus kita yang ngerjain tuh. Nah jadi satu saat ada kondisi dia yang harus kita ganti gitu. Dia bilang nantilah selesain. Mak tuh pengen ngobrol dulu tuh. Nggak pengen diganti dulu pakaiannya, dimandiin apa segala macam kan? Iya. Karena memang udah terbaring lumpuh atau mungkin nggak bisa ngapa-ngapain kan? Lumpuh sih, iya memang. Nggak, arti lumpuh tuh maksudnya bukan berarti lu lumpuh secara literally lumpuh, tapi ya lu terkapar udah nggak bisa ngapa-ngapain kan? Iya, cuman bisa duduk gitu kan, jalan pun pakai kursi roda dan tongkat kayak gitu. Terus pada itu gue dan abang gue diuji kayak gitu ya, masya Allah. Kita ikhlas masya merawat orang tua kita, masya Allah kan. Lo sayang kan sama ibu gue? Oh iyalah. Sayang, nggak ada yang sayang, masya Allah gitu. Cuman di saat itu namanya manusia, lo rasain maksudnya ngurus orang tua gitu ya, dan segala macam itu kita mungkin capek apa segala macam, ya, ikhlas insya Allah. Cuman pada saat itu at the time kita benar-benar capek, maksudnya udah cepet biar cepet gitu loh, ngerti nggak lo? Biar cepet apa? Biar cepet ganti Pakaian deh. Iya, pakaian dan kayak mandi ya? itu kan udah pakai pampers, you know lah gitu. Nah kita harus ganti gitu. Dan dia nggak pengen, dia tuh pengen ngobrol sama gue sama abang gue gitu. Kita tuh pengen cepat aja udah kelar tidur gitu. Nah itu kita paksain nanti ya udah kita paksain langsung pasang pas segala macam apa. Nah dianya tiba-tiba ya udah nggak sadar itu. Terus apa yang udah matanya udah ngeliat ke atas kan udah putih gitu kan. Gue panik dong. Gue panik banget. Karena apa ya? Gue panik karena gue ngerasa tuh setiap dia sakit. Lu pernah nggak? Lu kebayang deh. Gue selalu ngelihat detak jantung dia gitu. Kalau dia tidur, even di rumah sakit, di rumah gitu. Di waktu dia sakit 2 bulan itu, gue ngecek jantungnya masih ada nggak gitu. Jantungnya masih ada nggak? Gue nggak pengen lagi tidur nyokap gue meninggal gitu, takut. Dan ternyata itu waktunya itu tiba itu, terus dia udah apa namanya? Kayak gitu, matanya udah putih, terus yang dia kayak sakratul maut. Nah, berlangsung berapa jam kita panggil dokter segala macam. Akhirnya dokter datang dan nungguin ngecek segala macam, dan ya kadarullah di sana itu mungkin malam banget di jam 1, gue ingat jam 1. Ya akhirnya pelayanan mungkin agak telat. Ya, terus keluarga gue kebetulan pada ngumpul. Ya kadarullah sampai ngumpul, yang tadi yang gue berdua banget sama abang gue, akhirnya semua ngumpul. Nah, waktu itu ya, walaupun ini salah dalam pengertian ini, gue disuruh baca Quran. At the time gue belum ngaji, baca surat Al-Mulk. Ya, ambil libronya kan menurut di saat itu untuk mempermudah dia, walaupun sebenarnya kan Al-Mulk itu untuk nolong kita di kondisi. Gue baca Quran tuh bro, yang terbata-bata. Gue nggak bisa baca Quran, gue bisa baca Quran banget. Dan harus ngeliatin tatapan ibu gue yang lagi sakratul maut gitu, emak gue. Ya Allah, gue bego banget tuh gitu. Gue tuh menangisi 2 hal di saat itu. Gue menangisi ibu gue yang sedang sakratul maut, emak gue yang udah, gue tahu ini waktunya mungkin gitu ya, karena ya kita ngerasa aja. Terus tapi yang gue tangis itu, gue bego banget, gue gak bisa ngaji. Dia tuh emak gue tuh udah mau sakratul gitu. Oke. Ya udah. Dan kita nggak, betul dia lagi nggak pengen, dia pengen ngobrol. Dan kita paksain karena kita capek, kita pengen ngurusin dia loh, itu pengen dia istirahat segala macam. Tapi ternyata waktu itu dia tuh mau pamit gitu. Wallahualam mau pamit. Dan benar-benar itu gue nyesel banget sama bang, kita nyesel banget, kita pengen Kenapa ngobrol. nggak ngajak ngobrol? Iya udah, kita berhenti Padahal dulu. mungkin waktu itu nyokap lo pengen mengeluarkan kalimat-kalimat yang memang keluh kesah selama ini belum tersampaikan. Sorry bang, gue nggak bisa ke situ. Iya kan? Iya benar. Ya mungkin pada saat itu lo sekarang nyesel banget. Kenapa nggak benar-benar nemenin apa kemauannya? Benar.
Kenapa lu malah bergegas pengen ayo dong ma, ayo dong nih. Dan lu di situ posisinya lu mementingkan diri sendiri sama abang lu karena pengen istirahat dengan untuk mempercepat pakaian, pampers dan lain sebagainya untuk egois. Sementara nyokap lu tuh cuma pengen lu ngobrol. Di saat itu memang ada beberapa yang pengen disampaikan. Dan sekarang itu adalah poin ternyesal dalam hidup lo. Bener banget. Dan itu salah satu kenangan yang gak pengen gue buka lagi tuh. Ingat bokap gue meninggal. Dan sampai saat ini bahkan lo gak tahu apa kalimat yang sebenarnya pengen diobrolin. Enggak. Itu karena gue udah kayak gak kedengaran lagi kan dia mau ngomong apa. Gak tahu ya udah. Gue natepin aja tuh sambil baca Al-Quran yang gue gak bisa baca. Yang maaf kan, alhamdulillahilladzi yang kayak gitu dengan nggak tahu harokat apa segala macam. Ada 2 momen yang gue sesali di hidup gue. Nah yaudah dan sorry nangis kayak kuya aja. Yaudah. Terus saya udah malam itu innalillah orang tua gue meninggal. Mak gue meninggal di jam 1.20 karena ternyata kita udah telat. Cairannya udah nutup paru-paru semua segala macam. Dan saat itu gue kehilangan orang yang paling gue cintai. Tidur. Aduh, lebay lagi. Aduh, dengan. Makanya buat lo yang mungkin masih punya nyokap gitu ya. Terus sama nyokap apa bokap yaudah lo berbakti banget deh sama orang tua lo. Dengerin setiap yang diinginkan gitu. Apa sih kalau misal kita sebenarnya nggak boleh berandai-andai atau berseandainya gitu, tapi kita harus terima takdir, benar. Oke. Satu, maksudnya, tapi kan memang ada kalanya kita bisa depresi. Benar. Oke, tapi bukan seandainya, bukan andai kata, tapi misal nyokap lo dengerin nih, bukan menyesali ya teman-teman ya. Di sini kita ambil libro bareng-bareng. Kita percaya bahwa secara akidah dan lain sebagainya kita nggak boleh masuk di ranah andai kata, seandainya kalau itu adalah syaiton, iblis dan kepala bara tentaranya gitu ya. Ya di sini tapi mau ambil libronya adalah misal nyokap lo ternyata misalkan pengen dengerin apa yang lo ucapkan, lo mau nyampein apa sih sebenarnya sama nyokap? Gue pengen denger apa yang dia inginkan sih sebenarnya. Dia pengen apa? Waktu itu yang ternyata lo buru-buruin deh. Dan gue harusnya itu kesempatan yang mana kita tahu kan harus minta maaf dan segala macam, dan gue nggak sempat, benar-benar nggak sempat. Dan ketika udah dia nggak bisa ngomong ya udah gue minta maaf. Ya gue nggak bisa lanjut ke situ, gue ntar nangis. Begitu nyokap lo iya dipanggil kembali ke Allah. Nah setelah itu kehidupan lo kayak gimana? Nah itu gue bilang 2 momen paling terberat di hidup gue. Akhirnya gue depresi ya di sana itu kan gue belum ngaji terus, dan gue gue ikhlas, soalnya gue ikhlas, tapi gue kehilangan banget, gue kehilangan sosok dan segala macam. Akhirnya hidup gue tuh nggak terarah banget, dan gue selalu menyesali momen gue tuh memang benar-benar nggak bisa baca Quran waktu nyokap gue sakaratul maut tuh. Gue benar-benar benci gue waktu itu. Tapi kan memang kalau sekarang lo udah belajar, kenapa lo menyesali? Bukan menyesali bahwa dulu ya waktu gue belum ngaji. Gue pikir harusnya gue ngaji ini dengan syariat yang gue pahamin pada saat itu. Kan, meskipun misalnya syariatnya adalah yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW gitu kan. Benar. Nah tapi udah berangkat dari situ 2 momen tersedih, berarti hidup gue nggak teratur lagi, udah nggak jelas, udah kemana-mana. Ya udah akhirnya dari band gue sempat jadi DJ. Tapi nggak seterkenal Zoka ya. Oke. Dan lagi-lagi gue nggak buka aib ya. Nah maksudnya gue sempat ke situ, terus akhirnya gue gue masih di entertain tuh, tapi hidup gue nggak jelas banget. Gue yang kayak amburadul deh, malam jadi pagi jadi malam ya, kayak gitu. Oke. Terus you know lah gitu ya, kehidupan yang dijadi segala macam udah jauh lah gitu. Nauzubillah deh, semoga Allah lindungi kita deh. Terus gue coba nge-rap apa segala macam tuh. Makanya nama podcast lo rap. Itu lo nge-rap. Ini tuh konten rap lo sekarang. Enggak. Lu jangan ke situ, Pak. Ntar. Nah, lo kan RAP itu sebenarnya gue rap itu kan. Nah, gue menggunakan teknik gue di public speaking atau komunikasi gue dengan gaya itu. Sebenarnya gue mengaplikasikan RAP itu rap tuh maksudnya rap tuh sebenarnya kan Rahmat Al-Fatih. P-nya kan podcast, karena gue bikin podcast ngikutin Bapak Deriansa, Bapak podcast nasional. Lu ngikutin dari lu, gaya lu dari lu, bikin podcast banyak netizen ngomong kayak gitu. Siapa yang ngomong? Netizen.
Pada kenyataannya padahal Pada kenyataannya bener gue ngikutin. Enggak serius. Iya bener kan gue ngikut belajar dari lo ya. Jadi Rahmat Al-Fatih podcast rap, tapi gue tuh yang ngomong cepet apa segala macam dan terinspirasi banget sama lo ya, masya Allah ya. Masya Allah. Itu. Nah dari situ lo kehidupan lo mungkin lo terpuruk apa segala macam. Gue terpuruk Nah, banget. Singkat ceritanya, lo katanya nyari kerja ke Jakarta sampai akhirnya lo tidur di Jadi- kolong tempat sendal, kolong jembatan atau apa gimana? Enggak kolong jembatan juga bapak. Enggak, maksudnya gimana ceritanya? Gue tuh sempat tidur di kolong. Enggak, coba ceritain deh. Lo Oke. kenapa mau ke Jakarta? Nah jadi begitu gue udah galau. Akhirnya gue Ah. ngaji hijrah. Oke. Udah gue hijrah segala macam, ngaji dan segala macam. Tapi prosesnya pelan-pelan lah. Kenapa You lo know. ngaji? Lo belajar dari mana ilmunya? Gue dapat hidayah. Ntar gue ceritain ini lo nggak percaya nih. Apaan? Ceritanya persis sama cerita lo kan pernah cerita sama gue ya, walaupun lo belum cerita di sini tuh. Terus yang Zoka juga kayak gitu, yang kayak pengen mati. Jadi saat itu kan gue bilang ya, gue nggak pengen nyari kerjaan. Jadi gue tuh cuman kerja gue tuh ada sebuah kafe bareng teman gue tuh, gitaris gue dulu. Gue jadi manajer di situ dan segala macam, live music tiap malam dan segala macam. Gue bikinin itu. Nah itu kerjaan gue tuh. Pada satu malam gue tiba-tiba yang lagi resah tadi kan, lagi galau tadi, tiba-tiba gue ketiduran di situ karena hujan lebat banget. Gue sama karyawan tim gue tuh tidur di situ di kafe. Pas tidur tiba-tiba badan gue dingin. Terus? Dingin banget. Hujan terus gue tidur. Tapi gue tuh kayak alam bawah sadar gitu. Terus gue lagi tidur. Saya tuh gue pengen mati aja gitu, nafas gue tuh kayak ngerti gak lo? Nah kayak gitu, nafas gue kayak gitu. Gue ngapa sih tapi gue tidur gitu. Gue nggak bisa bangun. Kaki gue tuh kaku deh udah. Ya Allah gue mau mati nih. Kebetulan kan gue juga punya GERD dan lain-lain ya. Nah, ya Allah ini gue pengen mati. Nggak tahu gue pada saat itu gue ngomong kayak gitu, gue mikirnya gini bro. Kalau gue mati, ntar gue bawa apaan nih? Karena kan gue coba-coba hijrah nih kan, gue lihat video segala macam kan. Sempat terlintas kalau gue mati sekarang nih, gue ketemu Allah, gue bakal ngomong apa nih ke Allah? Oke. Nah itu memicu gue akhirnya. Dan begitu gue bangun ternyata azan subuh, gue langsung lari ke masjid. Dan sebelumnya tuh nggak pernah sholat. Nggak boleh di ini lah ya ntar ini. Ya intinya begitu. Separah itu. Nah akhirnya di situ gue memutuskan untuk hijrah. Gue benar-benar hijrah. Maksudnya gue hijrah. Akhirnya kadarullah sebelum gue hijrah ini gue udah daftar. Iya pokoknya Itu. begitu. Nah, Sebuah perusahaan yang memang dia membuka lowongan pekerjaan. sebuah institusi, sebuah Institut lembaga. itu apa? Institusi apa ya? Itu deh. Sebuah lembaga. Institusi itu apa? Gue gak ngerti sih. Institut sih. Bukan ya. Instansi? Belajar ya. Instansi. Sorry. Jadi gue mendaftar di sebuah instansi dan itu ya udah gitu. Oke. Akhirnya gue keterima. Gue berangkat ke Jakarta nih. Wih. Seleksi nih. Indonesian Idol. Lebih rising star kali ya Ariel Noah. Katanya Ariel Noah pengen hijrah enggak ya? Kita kasih solusi.